Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini ya. Dan sekarang ini jam menunjukkan pukul 13:02 hari Kamis 4 Mei 2025, Tuesday 8 Mei 2025 ya. Dan juga perlu diketahui bahwa di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar ya. Oke, dan kita bisa lihat langsung aja di mana harga emas ini yang paling atas itu tingginya ada di 3414.91 dan itu berada pada jam 9.02 WIB, dan low-nya ini barusan terjadi di angka 3351.00 ya, dan sekarang berada di 3360 ya. Dan ini lihat juga di silver, ini bertahan di 32.93 untuk high-nya, tingginya, sedangkan low-nya atau di terendahnya ada di 32.42 dan sekarang ada di 32.62. Oke, dan kita bisa lihat ini halaman sebelah kanan di mana ada purchasing saya, dan ini juga harga perkiraan yang kemarin untuk harga normal ya, atau secara normatif ya, itu high-nya ada di 3403 sampai dengan 13, ini tidak ada, dan adanya barusan tadi pagi ya di angka 3414 ya, 0.91 ya. Dan low-nya ada di 3340 sampai 48, itu tidak ada, itu low-nya kemarin hanya ada di 3375.7 ya. Dan perkiraan ini untuk yang range yang besar itu ada di 3413 sampai 3428, itu tidak ada ya. Yang ada juga tadi pagi ada di 3414.9 ya yang hari ini, sedangkan low-nya ada di 3328 sampai dengan 35, itu tidak ada ya. Jadi kemarin low-nya ada di 3376 lah ya kita untuk harga beli. Dan kemarin juga US Fed itu masih stabil, dia punya bunganya ya tetap 4,25 ya. Dan saya juga menggarisbawahi itu trading range-nya ada di kisaran di kemarin ada di 3390 sampai dengan 95, dan ini low-nya ada di 3360 sampai dengan 3350. Dan ini adalah purchasing saya di mana saya punya ada sell, dan ini limiter saya cancel ya. Kalau tidak cancel ya lumayan ini. Oh, ini bukan. Dan ini yang sell punya saya cancel, saya ganti di 3388 ya. Dan sell juga cancel punya tuh ya di 3400. Dan ini pada pukul 1 dini hari di mana Fed Amerika menetapkan suku bunga itu tidak berubah ya. Kita lihat barnya terakhir yang hijau ini, dia berubah, itu tidak ada pergerakan, dan itu sepertinya suku bunganya itu tetap ya. Nah, itu baru dia ada kenaikan ya di sana. Ya, gitu. Lambat sekali kemarin itu. Biasanya tidak seperti begini jalannya. Itu biasa lebih deras ya. Biasanya ini paling ganas ya. Dan lalu saya ambil posisi lagi untuk selling punya ya di ini
3397 dan saya pasang take profit ya, tapi tidak tercapai ini ya. Dan hari ini juga barusan hampir tercapai low-nya ya. Dan ini sebuah ulasan kemarin kenapa harga emas ya pada ulasannya terakhir ya, penutupannya. Dan kita bisa lihat itu turun hampir 1%, lalu kembali lagi karena tensinya itu antara perang dagang itu agak berkurang ya. Dan ini Fed itu masih tetap dia punya bunganya sama. Lalu China Central Bank itu beli gold ke 6 kali semenjak bulan April ini ya. Bisa dilihat ini. Dan ini Jerome Powell juga mengatakan ini kalau ini tidak mustahil itu bisa inflasi lagi. Ya, juga meetingnya masih tetap dia punya suku bunganya 4,25 sampai dengan 4,5 ya. Dan ini mereka masih pandangan kemungkinan juga ini. Ya, sebentar saya ulang ini ada ini ya. Bisa dilihat ya. Dan kalian nanti bisa mereply ulang ya. Dan Menteri Keuangan juga pergi negosiasi dengan kepala Chinese. Dia punya staf ahlinya di perdagangan ya. Dan ini yang buy punya saya cancel itu kalau saya dapat itu. Akhirnya saya take profit semua yang sell punya tadi pagi ya. Pukul 8 saya take profit semua. Ya, saya cancel yang order punya. Saya balikan keadaan menjadi posisi beli ya. Dan ini posisi terakhir ini. Akhirnya saya sell punya, saya cut loss itu. Ya. Dan ini kemudian posisi saya ada 3 kali, 3 baris ya maksudnya. Ya, 3 kali. Dan ini ulasan berita tadi pagi yang diterbitkan pada pukul 11.40 ya. Jadi Amerika masih melihat ini dia punya bunganya unchained ya. Jadi masih tunggu investor untuk minggu depan antara Amerika dengan Cina akan mengadakan pembicaraan di Jenewa akhir pekan ini ya. Kalau tidak salah hari Sabtu mereka akan bertemu. Dan ini masih sekitar kisaran suku bunga. Rate yang steady ya, masih negosiasi. Dan Trump optimis bisa selesai. Ya, bisa dilihat ini. Dan tensinya mulai mereda. Dan ini posisi saya terakhir ya, sudah kali 4 ya. Ada plus jadi minus ya, udah 4 kali. Dan ini
ini yang ada di halaman shot ya, saya hapus dulu. Dan ini perkiraan untuk signalnya pada buy semua ya, sampai dengan pukul 10, dan dimana angka-angkanya ada di 3437, 3460, 3481, sedangkan untuk di bawahnya di 3360, 3338, 3304, di mana pada angka 3385 itu di kisaran lebih banyak orang membeli daripada menjual ya. Dan kita bisa lihat persentasenya antara 17 berbanding 83. Dan ini barusan saya ada melakukan pembelian lagi. Ya, 1309 ya. Untuk yang kelima kali ya. 3357 ya. Dan bagaimana dengan selanjutnya dengan purchasing saya, pandangan saya untuk harganya ya untuk malam ini. Dan saya bisa mengatakan ini high-nya mungkin salah, mungkin saya akan geser ke atas lagi ya. Saya rubah aja lah ini ya. Kita ambil fotonya ya sekarang ya. Dan ini kita bisa lihat jam menunjukkan pukul 1:14 ya, tanggal 8 hari ini. Dan ini masih foto sisa yang tadi. Dan ini perkiraan saya yang cukup besar ya, big ya. Saya bisa mengatakan ada di 34, 28 sampai dengan 38 ya. Sedangkan untuk di bagian bawahnya ada di 33, 38 sampai dengan 48. Kenapa saya bisa mengatakannya begitu? Jelas ini fluktuasinya besar sekali dan tidak menentu, dan ada sesuatu berita dia langsung berjalan harganya. Sedangkan untuk perkiraan yang normal ya, saya di sini bisa mengatakan ada di 34, 18 sampai dengan 28 ya. Dan saya yang perkiraan yang cukup normatif, dan untuk di bawahnya ada di 33, 50 sampai dengan 55, dan ini jelas sudah lewat ya dia punya. Dan saya ini melihat ini perkiraannya di atas jam 7 malam ya maksudnya. Oke, jelas ya. Dan ini kalau tidak salah tadi ini ketinggalan ada data yang akan dirilis yaitu jobless claim ya. Dan itu kurang menggigit juga wholesale ya, grosir itu juga kurang menggigit ya. Dan yang terakhir ini yang cukup lumayan penting yaitu BOE akan mengumumkan dia punya rate. Apabila pandangan saya kalau rate-nya tetap ya itu berarti dia naik, US dollar turun, berarti harga emasnya akan naik ya. Kalau dia cut ya, berarti emasnya turun ya. Itu yang bisa saya ulas ya untuk hari ini. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para trader, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasingnya. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum kalian mengambil putusan. Dan channel ini akan kembali esok hari yaitu pada weekend Jumat 9 Mei 2025 pada jam yang sama. Salam cuan dan always profit. Terima kasih.